Seringkali luput dari pandangan adalah kerajaan yang mengatur semua kehidupan di darat. Mereka ada di mana-mana, termasuk Antartika. Bahkan saat ini mereka mungkin berterbangan dan mendarat di sekitar kita. Mereka ada di makanan yang kita makan, mereka ada di kulit kita, mereka ada di paru-paru kita, mereka ada di setiap hal yang kita sentuh, setiap tempat yang kita kunjungi. Mereka selalu ada di dalam kehidupan kita. Ini adalah kerajaan dengan jaringan luas yang saling terhubung. Mode kehidupan ketiga. Sebuah dunia asing dari kehidupan kuno yang aneh, namun mampu menghubungkan seluruh jaringan kehidupan. Beberapa dari mereka mampu menyelamatkan kehidupan manusia, tapi beberapa dari mereka juga bisa mengancam. Dan manusia hanya tahu sedikit tentang mereka. Padahal, mereka membentuk dunia yang kita diami sekarang, dan mungkin memegang kunci masa depan kehidupan manusia. Jika kamu gamer, atau setidaknya menaruh sedikit minat pada game, kamu mungkin tahu apa yang dimakan Mario untuk membuat tubuhnya membesar. Ya, jamur. Dalam sejarah game Mario sendiri, ada 78 tipe jamur yang berbeda, yang akan memberikan efek yang juga berbeda. Namun yang paling dikenal adalah jamur merah untuk kekuatan 2 kali lipat, dan jamur hijau untuk tambahan nyawa. Atau dalam game The Last of Us, yang menggunakan fungi parasit dari genus Cordyceps yang mengubah manusia menjadi mayat hidup. Tapi, apakah fungi ini? Bagaimana cara mereka hidup? Dan apakah penting bagi kehidupan kita? Sering dikira tumbuhan, sesungguhnya fungi bukanlah tumbuhan. Dan pastinya mereka bukan binatang. Fungi adalah organisme unik. Saking uniknya, mereka memiliki kingdom atau kerajaan sendiri dalam susunan taksonomi. Banyak orang menganggap mereka sebagai tumbuhan. Mungkin karena mereka tidak bergerak. Seperti tumbuhan, mereka terlihat diam. Tapi berdasarkan gaya hidupnya, fungi lebih dekat dengan binatang daripada tumbuhan. Dan seperti binatang, mereka harus makan organisme lain. Ketika kita mendengar fungi, yang seringkali muncul dalam benak adalah fungus atau jamur, yang mencuat dari tanah dengan bentuk dan warna yang sangat bervariasi. Tapi jamur ibarat buah dari tumbuhan. Jamur hanyalah sebagian kecil dari kehidupan fungi yang ada di sekitar kita. Bagian utama dari fungi adalah serangkaian filamen. Serat-serat halus yang membentuk apa yang disebut mycelium atau miselium. Miselium adalah tubuh utama dari fungi. Ia menjalar dan menyebar ke dalam tanah, memakan segala sesuatu yang dilaluinya. Kayu, batu, semua mereka lumat. Mereka melakukan itu dengan kekuatan penetrasi fisik yang dikombinasikan dengan produksi enzim yang membantu mencerna segala material di tempat mereka tumbuh. Enzim ini ibarat gigi dan cakar bagi fungi. Kita sangat familiar dengan organisme bersel tunggal seperti bakteri dan organisme multiseluler seperti tumbuhan dan binatang. Tetapi fungi sangatlah unik karena mereka adalah satu jaringan yang saling terhubung. Begitu banyak yang kita tidak ketahui dari fungi. Dan peneliti mengakui hal ini. Hampir setiap kali mereka melakukan eksperimen, peneliti melihat sesuatu yang belum pernah dilihat orang lain sebelumnya. Seluruh pertumbuhan dan perkembangan fungi tergantung pada apa yang terjadi di lingkungan mereka. Dan ini membuktikan keampuhan daya survival mereka yang lebih tinggi dibandingkan binatang dan tumbuhan. Pada binatang yang memiliki tangan dan kaki, mereka tidak akan menumbuhkan anggota tubuh yang baru, meskipun mereka membutuhkannya. Binatang harus beradaptasi dengan apa yang mereka miliki, dan menggunakan apa yang telah disediakan kepada mereka. Tapi fungi tidak seperti itu. Tubuh fungi terus berubah bentuk seiring perjalanan mereka dalam pencarian makanan yang tiada henti. Fungi dapat terus menyebar dan menyebar, mendaur ulang bahan-bahan yang kita pikir tidak berguna, dan menggunakan semua bahan tersebut untuk pertumbuhan mereka. Sehingga mereka dapat hidup di lingkungan yang kita pikir tidak dapat dihuni oleh organisme lain. Fungi telah hidup selama lebih dari 1 miliar tahun.
yang berarti mereka telah berevolusi untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Dan dengan pengalaman hidup yang sangat-sangat lama, berarti mereka sudah khatam dalam memikirkan cara terbaik untuk melakukan segalanya demi kelangsungan hidup mereka. Cara terbaik fungi adalah menjadi mematikan, membunuh hal-hal yang menghalangi mereka. Dengan lebih dari 1 miliar tahun pengalaman bertahan hidup, sudah semestinya manusia mempelajari kerajaan misterius ini. Ironisnya, manusia hanya mengetahui kurang dari 1% dari sekitar keseluruhan spesies. Manusia masih seringkali cuek terhadap organisme ini. Padahal, setiap kali kamu menarik nafas, kamu menghirup ratusan spesies fungi. Dan bahkan setelah mempelajari mereka selama ratusan tahun, ada hal-hal yang sangat mendasar yang belum tentu kita ketahui tentang fungi. Kita tidak perlu pergi ke tempat yang jauh untuk menemukan fungi, karena besar kemungkinan ada banyak spesies baru di bawah kaki kita. Dan setiap spesies baru yang ditemukan, ada senyawa baru pula yang ditemukan, yang bisa menjadi antibiotik terhebat di masa depan, atau zat kimia yang bisa menghancurkan kanker, atau sesuatu yang kita bahkan tidak tahu potensinya. Umur ketertarikan manusia terhadap fungi masih sangat hijau, dan hingga kini, manusia masih dalam proses mencari. Bukan hanya spesies baru, tapi juga spesies yang mungkin berguna bagi manusia di luar sisi medis, yang pada beberapa kasus mungkin dapat digunakan sebagai metode fermentasi jenis baru, atau mungkin dapat mengurai limbah industri, atau mengubah manusia menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali. Menjadi pupuk misalnya, kemungkinannya sangat luas. Tapi jangankan fungi, sebagian besar hal-hal menakjubkan yang bisa dilakukan alam pun belum sepenuhnya kita pahami. Sebagai organisme yang terbilang baru, masih sangat banyak yang harus manusia pelajari tentang planet yang menjadi rumah mereka ini. Mempelajari fungi ibarat memecahkan misteri di dalam misteri. Perlu beberapa cara untuk membantu kita memahami semua misteri ini. Dan salah satunya adalah sejarah evolusi, yang berfungsi sebagai kompas penunjuk arah. Dengan sejarah evolusi, manusia bisa mempelajari kisah hebat tentang bagaimana fungi membentuk semua kehidupan di darat pada awal munculnya kehidupan di bumi.